Guys, lo pernah nggak sih dengar cerita tentang seseorang yang di satu sisi adalah aktris Hollywood paling glamor di masanya, tapi di sisi lain, diam-diam adalah otak di balik salah satu teknologi paling penting di dunia modern? Kedengarannya kayak plot film sci-fi campur drama kan? But this is a real story, and it's about a woman named Hedy Lamarr. Flashback ke awal abad 20. Tahun 1914, di kota Wina, Austria-Hongaria, lahirlah seorang bayi bernama Hedwig Eva Maria Kiesler. Dari kecil, Hedy udah nunjukin dua hal yang bakal jadi ciri khasnya seumur hidup, curious mind dan kecantikan yang bikin semua orang nengok dua kali. She loved to explore things, bukan cuma main boneka kayak anak perempuan lain waktu itu, tapi juga bongkar pasang barang mekanik di rumahnya. Fast forward ke umur belasan, Hedy mulai dikenal di dunia teater dan film Eropa. Usianya baru 18, tapi pesonanya udah bikin dia dapat peran di film kontroversial waktu itu, Ecstasy. Film ini bikin namanya meledak, tapi juga bikin dia jadi sorotan publik, sampai akhirnya menarik perhatian seorang pengusaha kaya yang kemudian jadi suaminya. Suaminya Fritz Mendel adalah pengusaha senjata. Sounds glamorous? Nope. Di balik rumah mewah dan pesta besar-besaran, Hedy merasa terjebak. Dia nggak cuma duduk manis di rumah, dia sering ikut pertemuan bisnis suaminya yang kadang membahas teknologi persenjataan. And here's the twist. Dari situ, dia nyimpen banyak pengetahuan soal militer dan teknologi komunikasi. Tapi, kehidupan rumah tangganya toksik. Dia dikontrol ketat, bahkan karir aktingnya dilarang. Sampai akhirnya Hedy memutuskan untuk kabur. Ceritanya kayak film action. Dia nyamar jadi pembantu, kabur ke Paris, lalu lanjut ke London, dan di London inilah dia ketemu produser Hollywood legendaris, Louis B. Mayer, yang ngajak dia ke Amerika. Sampai di Hollywood, Hedy Lamarr jadi bintang baru MGM Studios. She starred in hit movies, walked the red carpet, and basically became the definition of old Hollywood glamour. Tapi, di balik semua itu, dia tetap punya rasa penasaran sama teknologi. Buat dia, akting itu passion, tapi science itu love language. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Hedy nggak mau jadi cuma penonton. Dia tahu ada masalah besar. Torpedo sekutu waktu itu gampang banget disadap atau dijam musuh. Kalau komunikasi dikirim lewat satu frekuensi, musuh tinggal blokir frekuensinya dan boom, torpedo jadi nggak berguna. Hedy mulai mikir gimana caranya bikin sinyal yang nggak bisa di-intercept. Dia kerja bareng George Antheil, seorang komposisi musik avant-garde yang ngerti banget soal player piano, mesin musik otomatis yang bisa mainin not lewat gulungan kertas berlubang. They came up with a crazy but genius idea, frequency hopping spread spectrum. Simpelnya, bayangin kalau komunikasi radio itu kayak ngobrol lewat walkie-talkie, tapi setiap detik lo ganti channel secara random dan sinkron sama lawan bicara. Musuh nggak bakal sempet nyadap karena sinyalnya loncat-loncat terus. Teknologi ini mereka patenin tahun 1942 dan disumbangin ke militer AS. Sayangnya, saat itu idenya dianggap terlalu kompleks buat dipakai. Militer nyimpen patennya dan basically ya ngedas di laci bertahun-tahun. Fast forward ke tahun 1960-an, teknologi frekuensi hopping mulai dipakai di sistem komunikasi militer. And then, seiring perkembangan zaman, teknologi ini jadi dasar untuk Wi-Fi, Bluetooth, bahkan GPS yang kita pakai sehari-hari. Ironisnya, Hedy nggak pernah dapat uang dari paten itu. No royalties, no big paycheck. Recognition baru datang puluhan tahun kemudian, waktu dia udah jauh dari sorotan Hollywood. Di tahun 1997, Electronic Frontier Foundation ngasih penghargaan ke Hedy Lamarr dan George Antheil atas kontribusi mereka di dunia teknologi. Saat itu, Hedy udah hidup tertutup di Florida. Dia nggak datang ke acara, tapi dia kirim statement singkat yang simple banget. It's about time. Classic Hedy. Setelah puncak kejayaannya di Hollywood lewat film-film kayak Samson and Delilah, popularitas Hedy mulai pelan-pelan meredup. Bukan karena dia kehilangan pesona, tapi karena industri film waktu itu punya cara keras buat ngegeser bintang lama demi wajah baru. She stepped away from the spotlight dan mulai fokus ke kehidupannya sendiri. Tapi, Hedy bukan tipe orang yang diem aja. Dia tetap ngulik berbagai ide, dari desain sayap pesawat sampai lampu lalu lintas yang lebih efisien. Nggak semua idenya jadi paten, tapi yang jelas dia nggak pernah berhenti mikir dan berimajinasi.
Di balik kecerdasan dan pencapaiannya, Hedy juga punya sisi manusiawi yang penuh tantangan. Dia menikah total 6 kali, dan hampir semua berakhir dengan perceraian. She also had a complicated relationship with fame. Kadang dia menikmati sorotan, tapi kadang justru merasa itu jebakan. Di tahun-tahun berikutnya, Hedy mulai menjauh dari publik. Banyak yang bilang dia jadi sangat protektif sama privasinya. Kalaupun ada kabar, ya biasanya cuma lewat gosip tabloid, yang sayangnya lebih fokus ke penampilan dan rumor daripada kontribusinya di dunia teknologi. Masuk era 80-an dan 90-an, teknologi komunikasi berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan mulai bikin produk wireless, dan prinsip frekuensi hopping akhirnya jadi pondasi untuk koneksi modern. Wi-Fi, Bluetooth, GPS, semuanya nggak lepas dari konsep yang Hedy dan George ciptain puluhan tahun sebelumnya. Ironisnya, banyak orang di Silicon Valley waktu itu bahkan nggak tahu kalau ide dasarnya datang dari seorang aktris era Golden Age Hollywood. Bayangin ya, lo pegang smartphone, nyambung internet, kirim pesan instan. Tanpa sadar, lo lagi pakai ide dari otak seorang wanita yang dulu sering dianggap cuma pretty face. Tahun 1997 jadi turning point. Electronic Frontier Foundation ngundang Hedy untuk menerima penghargaan atas kontribusinya. Dia udah nggak aktif di publik selama bertahun-tahun, jadi nggak datang langsung. Instead, dia kirim statement singkat yang sarkastik tapi elegan. It's about time. Kalimat itu jadi legenda. Bukan marah, tapi ada nada, gue udah bilang dari dulu, yang halus. Dan sejak itu, nama Hedy mulai muncul lagi di buku-buku sejarah teknologi, dokumenter, bahkan jadi inspirasi karakter di serial TV. Hari ini, cerita Hedy Lamarr diajarin di kelas teknologi, gender studies, bahkan perfilman. Dia bukan cuma simbol kecantikan, tapi juga simbol woman in STEM, perempuan yang berani ngeleftah ke bidang sains dan teknologi di era yang sangat bias gender. Ada yang bilang, kalau Hedy lahir di zaman sekarang, dia mungkin udah punya startup teknologi sendiri, atau jadi CTO di perusahaan besar. Tapi yang jelas, legasinya nggak cuma di layar perak, tapi literally ada di genggaman kita. Setiap kali kita buka ponsel, connect ke Wi-Fi, atau pakai GPS buat nyari jalan. Hedy Lamarr adalah contoh nyata kalau kita nggak harus pilih antara beauty or brains. She was both, and she proved it. Dari red carpet di Hollywood sampai blueprint teknologi yang literally menghubungkan dunia, warisannya masih kerasa sampai sekarang. Jadi, next time lo lagi scroll TikTok lewat Wi-Fi atau nyambungin earphone lewat Bluetooth, ingat, di balik semua itu ada seorang wanita yang dulu dianggap cuma bintang film, tapi ternyata a true inventor. And that is the story of Hedy Lamarr, the beauty with the brain. Dan mungkin itu yang bikin kita kangen sama sosok kayak dia. Karena di tengah dunia yang sibuk pamer, ada orang yang memilih untuk memberi, lalu menghilang, meninggalkan jejak yang nggak akan pernah benar-benar pudar.